السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada jamaah Masjid Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita diberikan oleh Allah SWT kesempatan waktu yang luang untuk thalabul ilmi syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperhatikan, kemudian memahami apa yang disampaikan, dan kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Niatkan dengan ikhlas karena Allah, dan kita fokus untuk belajar, untuk mengaji, untuk menimba ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat seperti yang kita minta setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasan kita masih poin yang ke-8 tentang syirik dan macam-macam syirik. Kalau pada pekan yang lalu kita membahas tentang jenis-jenis syirik, yaitu dari syirik besar, syirik kecil, yang kita baru bahas tentang syirik besar. Sekarang kita masuk kepada syirik kecil, yaitu syirik asghar. Halaman 179 dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi kesempurnaan tauhid dan merupakan wasilah atau jalan atau perantara kepada syirik besar. Jadi syirik kecil ini akan membawa manusia kepada syirik besar. Syirik asghar atau syirik kecil ada dua. Jadi syirkun asghar, syirik kecil. Syirik asghar ini dua macam. Yang pertama, syirik yang zahir, yang nyata. Kemudian yang kedua, syirik khafi, yang tersembunyi. Syirik yang zahir, syirik kecil, dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan, misalnya bersumpah dengan selain nama Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau telah berbuat syirik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Hakim, Ahmad,
dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di sini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Maksudnya kufur di sini yaitu kufrun duna kufrin atau kufrun asghar. Syirik juga di sini disebutkan yaitu syirik kecil. Jadi bersumpah dengan selain nama Allah. Apakah dia bersumpah umpamanya demi Muhammad, demi Ka'bah, ini enggak boleh dalam Islam. Dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Jadi harus dia bersumpah dengan nama Allah. Enggak boleh dia bersumpah dengan selain nama Allah. Ini syirik dalam perbuatan. Di dalam syarah kitab Tauhid dijelaskan tentang tidak bolehnya kita bersumpah dengan selain nama Allah. Karena di situ menunjukkan tentang tidak adanya pengagungan kepada Allah. Jadi ketika seorang itu bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia tidak mengagungkan Allah Taala. Ini mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Sekali pengagungan dengan sumpah dengan nama Allah merupakan hak Allah, sehingga kita tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sungguh aku bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur akan tapi dengan menyebut nama selain nama Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya dan juga oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah dusta. Tapi dengan nama Allah dusta. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada bersumpah an ahlifa bi ghairi shadiqan, bersumpah dengan selain nama Allah dengan jujur. Artinya di sini bersumpah dengan nama Allah tapi dia dusta, berdosa dia. Berdosa. Tapi bersumpah dengan selain nama Allah meskipun jujur masuk ke dalam dosa yang lebih besar, yaitu kufur atau syirik. Kan di sini disebutkan man halafa bi ghairi faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah kufur atau syirik. Yang kita ketahui bahwasanya dosa syirik lebih besar daripada dosa besar, meskipun itu syirik yang kecil. Ini berkaitan dengan lafaz, artinya syirik kecil dalam bentuk ucapan. Kemudian selanjutnya yang bentuknya ucapan juga. Kita melihat di sini dari sahabat Qutailah binti Saifi al-Juhaniyah radhiyallahu anha. Ia menuturkan bahwa ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya kamu sekalian para sahabat Nabi melakukan perbuatan syirik. Kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Artinya Masya Allah wa syi'ta. Dan mengucapkan demi Ka'bah. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, apabila mereka hendak bersumpah agar mereka menyebutkan warabbil Ka'bah wa ayyaqulu Masya Allah thumma syi'ta, demi Allah pemilik Ka'bah, dan mengucapkan atas kehendak Allah kemudian atas kehendakmu. Jadi contoh di sini kalimat syirik di sini yaitu kalimat Masya Allah wa syi'ta, demi Allah dan, artinya demi kehendak Allah dan kehendakmu. Kalimat dan itu yang bermasalah karena ada persekutuan di situ kepada Allah. Tapi kalau dengan kalimat thumma kemudian, itu tidak ada persekutuan. Artinya boleh diucapkan demikian, Masya Allah thumma syi'ta, dengan kehendak Allah kemudian dengan kehendakmu.
Contoh lain dalam bentuk ucapan yaitu Masya Allah wa syi'ta, ini sudah yang tadi. Ucapan tersebut salah. Dan yang benar adalah Masya Allah tsumma syi'ta. Dengan kehendak Allah, kemudian dengan kehendakmu. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza halafa adukum fala yaqul masya Allah wa syi'ta, walakin liyaqul masya Allah tsumma syi'ta." Apabila seorang dari kalian bersumpah, maka janganlah ia mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, akan tapi hendaklah ia mengucapkan masya Allah tsumma syi'ta. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata tsumma arti kemudian menunjukkan tertib urutan. Saya ulangi lagi. Kenapa Nabi membolehkan dengan kalimat tsumma? Karena kata tsumma kemudian menunjukkan tertib urutan, yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Jika seseorang meyakini bahwa kalung, benang atau jimat itu sebagai penyebab untuk menolak mara bahaya dan menghilangkannya, maka perbuatan tersebut adalah syirik asghar. Karena Allah tidak menjadikan sebab atau hilangnya mara bahaya dengan hal tersebut. Adapun jika ia berkeyakinan bahwa dengan memakai gelang, kalung atau yang lainnya dapat menolak atau mengusir mara bahaya, maka perbuatan inilah syirik akbar, syirik besar, karena ia menggantungkan diri kepada selain Allah. Jadi orang yang pakai gelang, benang, jimat, kalau dia meyakini bahwa itu sebagai wasilah aja yang memberikan manfaat, menolak bahaya, itu dia meyakini Allah, tapi itu sebagai wasilah, ini syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bahwa benda-benda itulah yang menyelamatkan dia, benda-benda itulah yang menolong dia, benda-benda itu yang dapat menolak bahaya, bukan Allah, maka ini syirik akbar, ini syirik besar. Di buku ini ada pembahasannya, antum lihat di halaman 483 di buku ini. Poin ke-62, Ahlus Sunnah melarang memakai jimat. Kata tamaim adalah bentuk jamak dari tamimah, yaitu suatu jimat yang dikalungkan di leher atau bagian tubuh seseorang yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, menolak bahaya. Baik kandungan jimat itulah Al-Quran, perhatikan tuh, baik kandungan jimat itu Al-Quran atau benang atau kulit atau kerikil dan semacamnya. Orang-orang Arab biasa menggunakan jimat bagi anak-anak mereka sebagai perlindungan dari sihir atau guna-guna dan semacamnya, seperti ain dan yang lainnya. Rasulullah SAW memerintahkan kalau ada benang atau juga kalung, Nabi menyuruh untuk diputuskan. Nabi bersabda, di sini dijelaskan oleh sahabat Abu Bashir Al-Ansari dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari, bahwa Rasulullah SAW, bahwa Abu Bashir pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Kemudian Rasulullah mengutus seorang utusan, fa'arsala Rasulullah rasulan la tabqayanna fi raqabati ba'irin kilalatun min watarin aw kilalatun illa quti'at. Rasulullah mengutus seorang untuk mengumumkan, dan beliau bersabda, jangan sisakan satu kalung pun yang digantung di leher onta, melainkan kalungnya harus dipotong, harus diputus. Karena mereka gunakan juga kalung di leher onta supaya ontanya tidak kena ain. Karena ain ini mata jahat bisa membuat onta itu mati, atau dia nggak bisa berjalan lagi, atau sakit atau yang lainnya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mendengar Rasul bersabda, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi, jimat dan tiwala adalah syirik. Tiwala adalah sesuatu yang digunakan oleh wanita untuk merebut cinta suaminya.
atau istilah kita pelet. Ini termasuk dianggap sebagai bagian daripada sihir. Dan ini semuanya syirik. Jadi jimat diharamkan oleh syariat Islam karena ia mengandung keterkaitan hati dan tawakal kepada selain Allah, dan membuka pintu bagi masuknya kepercayaan-kepercayaan yang rusak tentang berbagai hal yang ada pada akhirnya mengantarkan kepada syirik akbar. Maka Nabi bersabda SAW, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka ia telah melakukan syirik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dari sahabat Uqbah bin Amir. Jadi yang jimat-jimat ini, apakah itu dari tulisan-tulisan yang enggak dipahami atau dari Al-Quran? Dua-duanya tidak boleh. Jadi menggantungkan jimat ini enggak boleh. Orang gantungkan umpamanya di mobil tulisan ayat Al-Quran supaya terhindar dari bahaya, atau digantungkan di rumah. Ini enggak boleh untuk penangkal, karena semua enggak bisa menangkal. Yang bisa menangkal itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahala orang yang di sini disebutkan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai, muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Itu di halaman 485. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, mereka, maksudnya mereka ini para sahabat, membenci jimat baik yang berasal dari Al-Quran maupun yang bukan dari Al-Quran. Jadi yang dimaksud sini adalah para sahabatnya Abdul Mas'ud radhiyallahu an. Mereka mengharamkan jimat secara keseluruhan, apakah dari Al-Quran atau bukan dari Al-Quran, tidak dibolehkan. Sekarang kita lanjutkan. Kembali ke halaman 181. Jadi syirik kecil yang berupa perbuatan seperti memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir dan penangkal mara bahaya. Saya sudah jelaskan di sini, kalau seorang itu meyakini bahwa kalung, benang atau jimat sebagai penyebab atau perantara untuk menolak bahaya dan menghilangkannya, dan dia meyakini bahwa Allah yang menjadikan sebab tersebut, maka ini masuknya syirik asghar, syirik kecil. Tetapi kalau dia berkeyakinan bahwa dengan memakai gelang atau kalung atau jimat itu dia yang telah memberikan manfaat dan dapat menolak bahaya, kalung itu, benda itu yang memberikan manfaat menolak bahaya, maka syirkun akbar, jatuhnya ke syirkun akbar. Kemudian kita masuk bagian kedua dari syirik kecil. Jadi syirik asghar ini ada dua, ada syirik yang zahir, nyata, yang berupa perkataan dan juga berupa keyakinan dan berupa perbuatan. Kemudian yang kedua syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti riya, ingin dipuji oleh orang, dan sum'ah, ingin didengar oleh orang amal solehnya. Ini berkaitan dengan amal soleh. Dia berbuat sesuatu amalan soleh ingin dipuji oleh orang, atau dia berbuat amal soleh ingin diperdengarkan kepada orang lain. Dia melakukan amal soleh ingin dipuji atau ingin didengar oleh orang lain. Seperti melakukan amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia ingin mendapatkan pujian manusia, misalnya dengan memperbagus sholatnya karena dilihat oleh orang, atau dia bersedekah supaya dipuji dan memperindah suaranya supaya dipuji, dan juga memperindah suaranya ketika dibaca Al-Quran supaya dengar oleh orang lain, sehingga mereka menyanjung dan memujinya. Satu amal apabila tercampur dengan riya, maka amal tersebut tertolak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlaku ikhlas. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada."
Katakanlah, sesungguhnya aku hanya seorang manusia seperti kalian yang telah menerima wahyu bahwa sungguhnya ilah kamu adalah Allah yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu apapun juga dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Maksudnya ayat ini, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik yang mendustakan kerasulanmu, sesungguhnya aku inilah manusia seperti juga diri kalian. Maka barang siapa yang menganggap diriku Muhammadlah pendusta, hendaklah ia mendatangkan sebagaimana yang telah Nabi SAW bawa. Karena mereka orang-orang musyrik menuduh Nabi ini berdusta, menuduh orang gila dan yang lainnya. Maka Nabi menyuruh untuk mendatangkan seperti yang beliau bawa. Sesungguhnya Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib, yaitu tentang perkara-perkara terdahulu yang pernah disampaikan oleh beliau. Karena ini ayat ini tercantum dalam surah Al-Kahfi. Dan dalam surah Al-Kahfi disebutkan cerita tentang Ashabul Kahfi dan juga tentang Dzulqarnain. Di sini disebutkan perkara-perkara yang terdahulu yang pernah disampaikan oleh beliau seperti tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain atau perkara-perkara gaib lainnya, melainkan sebatas yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi bukan mengarang-arang, bukan mengada-ada, tapi beliau menyampaikan wahyu. Beliau tidak tahu tentang apa yang lalu karena sudah ribuan tahun. Cerita tentang Ashabul Kahfi ini ribuan tahun, dan juga tentang Dzulqarnain juga ribuan tahun. Maka Nabi SAW tidak berdusta karena beliau menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebutkan di sini, "Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya." Aku diwahyukan. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya ilah sesembahan yang mereka seru dan mereka ibadahi tidak lain adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah. Lalu Allah mengabarkan bahwa barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yaitu mendapatkan pahala dan kebaikan balasannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh yang sesuai dengan syariatnya, serta tidak menyekutukan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Amal perbuatan inilah yang dimaksudkan untuk mencari wajah Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Kedua hal tersebut, amal soleh dan tidak mempersekutukan Allah, merupakan rukun amal yang makbul yang diterima, yaitu harus benar-benar tulus karena Allah, menjauhi perbuatan syirik, dan harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa amal yang diterima itu syaratnya dua. Ketika menafsirkan ayat ini di surah Al-Kahfi ini ayat 110, bahwa syarat diterima amal dua. Yang pertama yaitu ikhlas karena Allah. Berarti kalau ikhlas karena Allah tidak boleh ada riya. Nggak boleh ada syirik yang besar, nggak boleh ada riya. Betul-betul dia ikhlas karena Allah. Yang kedua harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dia wajib ittiba. Nggak boleh dia mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini yang Nabi nggak mencontohkannya. Jadi syarat amal itu dua, yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Al-Kahfi ayat 110. Kemudian Nabi menyebutkan SAW tentang sesuatu yang Nabi khawatirkan atas umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Faqalu, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Qala ar-riya. Yaqulu Allahu yawmal qiyamah idza jazza an-nasa bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'an. Rasulullah SAW bersabda,
sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu riya. Allah berkata kepada mereka pada hari kiamat, tatkala memberikan balasan kepada manusia atas amal-amal mereka, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka pada waktu dunia. Apakah kalian akan mendapatkan balasan di sisi mereka? Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dari sahabat Mahmud bin Labid. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah dan juga dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Di sini disebutkan bahwa inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku tahu sekalian yaitu syirik kecil. Itu riya. Kalau Nabi mengkhawatirkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, apalagi kepada kita. Untuk perhatikan itu. Jadi bukan mustahil orang itu dalam beramal dia riya, bukan karena Allah. Meskipun dia sudah ngaji, sudah nuntut ilmu, bahkan dia sebagai dai. Ini hati-hati. Kalau kepada para sahabat Nabi khawatirkan mereka berbuat riya, apalagi kepada kita. Di dalam syarah kitab Tauhid, nanti antum bisa lihat di bab yang ke-36 tentang masalah riya. Jadi ini ada dua. Di bab awal juga ada di bab keempat ya. Di bab yang keempat di syarah kitab Tauhid antum lihat berkaitan dengan syirik. Hadis tentang inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar itu ada di bab yang keempat di halaman 60 dalam syarah kitab Tauhid. Nanti antum lihat itu. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas kalian yaitu syirik yang kecil. Dan ketika ditanya apa syirik yang kecil, Nabi jawab riya. Jadi Nabi khawatir menimpa syirik kecil ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kita sudah mengetahui tentang imannya para sahabat luar biasa. Ilmunya para sahabat luar biasa. Jihadnya para sahabat luar biasa, tapi tetap Nabi khawatir kepada mereka. Kalau Nabi khawatir kepada para sahabat, apalagi kepada kita. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takut kalian itu syirik yang kecil. Faqalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala riya. Apa syirik kecil itu? Itu riya. Dan Nabi SAW ketika menyampaikan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu sangat sayang kepada kita semuanya. Agar kita hati-hati, jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan riya. Dan di sini Nabi sendiri menyebutkan tentang syirik, yaitu Nabi menyebutkan jelas ini menunjukkan bahwa ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Nabi mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikumu syirkul asghar. Nabi yang menamakan bahwa ada syirik apa? Syirik kecil. Berarti dalam agama ini ada syirik besar, ada syirik kecil. Yang menamakan Rasulullah SAW adanya syirik kecil ini. Dan riya ini menghapuskan amal yang dilakukan oleh orang itu. Kalau dia sholatnya riya, ya hapus amal sholatnya itu yang dilakukan. Kalau dia sedekah riya, ya sedekahnya hapus. Kalau dia umrohnya riya, ya hapus umrohnya itu. Kalau dia hajinya riya, ya hapus. Amal itu aja. Tapi amal yang lain yang ikhlas diterima oleh Allah. Amal itu aja yang dihapuskan. Makanya para ulama berselisih berkaitan dengan syirik kecil ini termasuk yang diampuni oleh Allah atau tidak. Pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama yaitu syirik kecil tidak masuk kepada ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Syirik yang di sini yang dimaksud dalam ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 48. Yang dimaksud syirik besar, bukan syirik kecil. Itu pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama. Dan syirik kecil ini kalau dia terus melakukannya, umpamanya dia sholat riya, dia sedekah riya, dia ngaji riya, dia jadi imam sholat riya, atau yang lainnya semuanya riya, nanti di hari kiamat nggak dapat apa-apa orang ini, karena amal-amal yang dilakukan banyak sekali yang riya. Di sini disebutkan di hadis ini, yaqulullahu yaumal qiyamah idza jazan nasa bi a'malim idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Jadi kata Allah berkata kepada mereka pada hari kiamat, ketika Allah memberikan balasan kepada manusia atas amal-amal mereka, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka pada waktu dunia. Apakah kalian akan mendapatkan balasan di sisi mereka? Jadi ini peringatan juga kepada kita semuanya. Kalau kita beramal ini semuanya karena Allah, jangan riya. Dan gak ada manfaatnya. Sekarang yang memerintahkan kita untuk melakukan amal soleh Allah SWT. Kemudian yang memberikan ganjaran juga Allah. Yang punya siksa dan balasan hanya Allah. Yang punya sorga dan neraka hanya Allah. Makanya orang mesti berpikir ketika dia beramal riya. Untuk apa? Riya. Apa dia mau cari balasan dari manusia? Nggak ada manfaatnya. Dia ketika beramal ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia, nggak ada manfaat sama sekali. Makanya ketika dia beramal itu dia ingat bahwa dia diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Yang dia ingat dia wajib mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah. Dia harus ingat juga bahwasanya yang mempunyai ganjaran, pahala dan siksa itu Allah. Dia harus ingat juga bahwasanya yang mempunyai surga dan neraka Allah, sehingga dia harus beramal karena Allah. Manusia nggak bisa memberikan ganjaran, nggak bisa memberikan pahala, yang memberikan pahala Allah. Dan manusia nggak bisa untuk memasukkan manusia ke dalam neraka kecuali hanya Allah SWT. Makanya harus diingat itu, karena dosa ini termasuk dosa besar. Syiriknya syirik kecil, tapi dosanya dosa besar. Syirik kecil ini termasuk dosa besar. Jadi harus dia perhatikan itu. Makanya dia terus berdoa kepada Allah Taala agar dia dihindari dari syirik. Karena ketika orang itu berbuat syirik, ditinggalkan amalnya oleh Allah. Seperti Nabi menyebutkan SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Ana aghna syuraka 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fi ma ghairi taraktuhu wa syirka." Hadisnya ada di syarah kitab Tauhid halaman 364 dalam syarah kitab Tauhid. Nabi bersabda, "Ana aghna syuraka 'anil syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka." Aku zat yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa mengerjakan sesuatu amal dengan menyekutukan aku dengan yang lain dalam amalan itu, maka kata Allah, aku tinggalkan dia dan aku tidak terima perbuatan syiriknya itu. Hadis ini sahih Muslim. Arti di sini hadisnya hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'anil syirk." Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Man 'amila amalan, barang siapa melakukan sesuatu amal, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dia menyekutukan aku dengan yang lain dalam amalan itu, taraktu wa syirka, aku tinggalkan dia dan amal yang dilakukannya. Artinya Allah enggak berikan ganjaran. Dan orang-orang yang riya ini berat nanti di hari kiamat. Karena bisa dia dimasukkan ke neraka karena banyaknya amalan riya yang dilakukan. Bisa dimasukkan ke neraka. Makanya dia berdoa terus kepada Allah agar dia dihindari dari syirik. Seperti Nabi berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung padamu
dari menyekutukanmu sedang kami mengetahuinya, dan kami mohon ampunan kepadamu atas apa yang kami tidak mengetahuinya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini berkaitan dengan riya ya. Jadi seorang hati-hati jangan sampai dia berbuat riya. Ketika dia beramal, dia harus ingat itu, dia diciptakan oleh Allah, yang merintahkan dia untuk ibadah Allah, Allah merintahkan dia untuk ikhlas, yang punya ganjaran, punya pahala Allah, yang punya siksa Allah, yang punya surga dan neraka Allah. Sehingga enggak ada manfaatnya dia untuk riya atau bangga atau ingin dipuji oleh manusia. Enggak ada manfaat sama sekali. Itu harus diingat yang tadi itu. Dan nanti akan rugi dia. Setiap beramal dia ingin dilihat atau diketahui oleh orang amal solehnya itu. Kalau dia riya, hapus amalnya. Termasuk juga dalam syirik, yaitu seorang yang melakukan amal untuk kepentingan duniawi, seperti orang yang menunaikan ibadah haji atau berjihad untuk mendapatkan harta benda. Tentang riya ini ada lagi yang berkaitan dengan sholat tadi yang disebutkan di dalam syarah kitab Tauhid. Dan hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda, ya hadisnya hasan. Nabi bersabda begini, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal. Qala qulna bala, faqala asyirkul khafi ay yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, kami para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang berdiri melaksanakan sholat, dia diperindah sholatnya karena dia mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya, atau bacaannya diperbagus karena ada orang lain yang mendengarkannya. Ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Hidayatul Ruwah. Untuk perhatikan di sini, Nabi mengatakan ada sesuatu yang paling aku takuti atas kalian daripada fitnahnya Masih Dajjal. Seluruh Nabi, seluruh Rasul alaihi wasallam, semuanya memperingatkan umatnya dari fitnah Masih Dajjal. Makanya kita baca di akhir sholat, dari sholat yang wajib maupun sholat sunat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dari kejelekan fitnahnya Masih Dajjal. Ini kita baca setiap sholat ini. Tapi masih ada yang lebih Nabi khawatirkan daripada fitnah Masih Dajjal. Yaitu apa? Syirik khafi. Untuk perhatikan, saya ulangi lagi. Semua Nabi, semua Rasul alaihissalam, semuanya memperingatkan umatnya daripada fitnahnya Masih Dajjal yang akan muncul nanti di akhir zaman. Dajjal manusia biasa, Dajjal, dan gak punya keturunan. Dajjal itu matanya buta sebelah, picek, tulisannya kafir. Dajjal, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini fitnah yang besar. Dia bisa mengatakan hujan turun langsung. Tanaman tumbuh langsung. Saat itu juga tumbuh. Maka dia mengaku sebagai Tuhan. Fitnah. Orang disuruh untuk mengikuti dia. Dan dia buktikan bahwa dia berkuasa, ditunjukkan dirinya itu dia bisa belah orang. Kemudian dikembalikan lagi orang itu. Ini fitnah yang besar. Masih Dajjal ini. Fitnah yang luar biasa. Yang bisa membunuh Dajjal itu hanya satu, yaitu Nabi Isa alaihissalam.
Maka Allah angkat Nabi Isa ke langit dan Allah akan turunkan Nabi Isa nanti di Menara Putih, di Damaskus, dan ada di buku ini, ada di Syarah Akidah ada penjelasannya, akan dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa. Hanya satu yang bisa membunuh Dajjal itu Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ini fitnah yang luar biasa. Fitnahnya luar biasa nih. Makanya Nabi suruh kita berlindung setiap sholat dari fitnah Masih Dajjal. Dan disuruh kita menghafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi untuk menghindari fitnah. Dan ketika kita dengar ada Dajjal, disuruh kita menghindar. Luar biasa fitnahnya. Tapi masih ada yang lebih Nabi khawatirkan dari fitnah Masih Dajjal, yaitu syirik apa? Khafi. Perhatikan tuh, syirik khafi. Itu seorang dia sholat, dia menghiasi sholatnya karena dia yang lihat. Ini hadis hasan. Sekarang kenapa Nabi sebutkan demikian tentang masalah ini? Padahal jelas fitnah Masih Dajjal lebih berbahaya. Anda perhatikan di sini. Fitnah Masih Dajjal itu tidak mengenai semua orang. Perhatikan. Fitnah Masih Dajjal tidak mengenai semua orang. Hanya pada zaman tertentu aja. Sedangkan riya ini mengenai semua orang. Semua orang dan semua zaman terkena fitnahnya apa? Syirik khafi ini, dia riya. Kalau Masih Dajjal hanya pada zaman tertentu dan mungkin kita nggak tahu, mungkin kita nggak ngalami itu, mungkin kita nggak tahu karena di akhir zaman akan terjadi fitnah itu. Tapi kalau fitnah syirik khafi ini dikhawatirkan oleh Nabi karena riya bisa menimpa semua manusia di setiap zaman dan setiap waktu. Sedangkan fitnah Dajjal mengenai semua manusia dan hanya ada pada akhir zaman saja, ketika sudah muncul tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi berbahaya ini. Jadi mengenai orang itu setiap waktu, setiap zaman, setiap manusia kena. Nggak ada pengecualian. Orang awam, penuntut ilmu, para dai, para pembaca Quran terkena fitnah ini, yaitu syirik khafi. Makanya kita wajib hati-hati dan berlindung pada Allah. Sekarang kita lanjutkan. Di sini termasuk juga syirik seorang melakukan amal untuk kepentingan duniawi, seperti orang menunaikan ibadah haji atau berjihad untuk mendapatkan harta benda. Ayatnya sudah saya bawakan untuk melihat di halaman 177 ayatnya, yaitu surah Hud ayat 15 dan 16. Surah Hud ayat 15 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa mengendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang dia tujuan hidupnya untuk dunia, maka disempurnakan Allah bagi siapa yang Allah kehendaki, seperti disebutkan dalam surah Al-Isra, dan nggak dikurangi. Tapi di akhirat nggak ada apa-apanya. Makanya perhatikan, ketika kita melakukan amal-amal soleh, niatkan semuanya untuk Allah dan karena Allah, dan untuk mendapatkan surga dan dihindar dari api neraka. Mesti ada tujuan akhirat dalam kita melakukan. Harus itu. Dalam melakukan amal-amal soleh, niat kita akhirat. Karena di sini ini masuk syirkun niyah wal irada wal qasad ini. Syirik dalam niat, keinginan dan juga tujuan. Tujuan kita semuanya karena Allah, bukan dunia. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ini perhatikan ini. Kadang-kadang ada orang yang dia beribadah ingin mengharapkan ganjarannya dunia. Yang harus dia cari akhirat, bukan dunia. Itu harus perhatikan itu. Jangan dia melakukan sesuatu yang mesti lakukan karena Allah, tapi mengharapkan sesuatu dari dunia. Jangan.
Amal soleh ini ikhlas karena Allah dan ittiba. Umpamanya dia membaca Al-Quran, dia mengharapkan sesuatu dari manusia. Ini nggak boleh. Nabi mengancam tentang orang-orang yang baca Quran tapi mengharapkan sesuatu dari manusia. Atau dia mengajar, mestinya dia dakwah karena Allah, bukan mengharapkan sesuatu dalam dakwahnya. Karena para nabi dan para rasul alaihi wasallam, mereka berdakwah karena Allah, nggak mengharapkan upah. Semua nabi mengatakan la as'alukum alaihi min ajr in ajri illa rabbil alamin. Aku berdakwah ini enggak mengharapkan upah dari kalian. Upahku Allah yang jamin. Semua nabi. Itu bisa lihat dalam surah Al-An'am juga dalam surah Asy-Syu'ara. Jadi harus dia lakukannya semuanya karena Allah. Jangan mengharapkan duniawi. Jangan melakukan dia amal soleh tapi dengan tujuan dunia. Juga dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda SAW, ta'isa abdu dinar wa abdu dirham wa abdul khamisah in u'tiya radiya wa ilam yu'ta sakhit. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah. Jika ia diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia akan marah. Saya baca hadisnya lengkap dalam syarah kitab Tauhid di bab yang ke-37. Dalam syarah kitab Tauhid, dan tentu melihat bab yang ke-37. Nabi bersabda SAW, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit, ta'isa wa antakas. Wa idza shika falan taqash tuba li 'abdin akhadha bi'inani farasi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mughabbaratin qadamahu in kana fi al-hirasati kana fi al-hirasah wa in kana fi as-saqati kana fi as-saqa wa in ista'dhana lam yu'dhan lahu wa in syafa lam yushaffa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamila. Khamisah dan khamila pakaian yang terbuat dari wol atau sutra dengan diberi sulaman atau garis-garis motif yang menarik dan indah. Maksud ungkapan Rasulullah SAW dengan sabda yang tersebut adalah menunjukkan seorang yang berambisi terhadap kekayaan dan duniawi sehingga dia menjadi hamba harta benda. Mereka itulah orang-orang yang celaka dan sengsara. Jadi Nabi sebutkan hamba dinar karena hidupnya tujuannya dunia, mengharapkan uang. Hamba dirham, dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Dan celaka juga orang yang sebagai hamba khamisah dan khamila. Hidupnya tujuannya bagaimana dia menampakkan kepada manusia dengan pakaiannya itu. Bukan dia karena Allah. Jika ia diberi dia senang. Kalau tidak diberi dia marah. Karena memang tujuannya dunia. Tujuan dunia. Kalau dikasih uang, dikasih amplop senang dia. Kalau nggak dikasih dia marah. Perhatikan tuh. Kalau nggak dikasih marah dia. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Kalau diberi dia senang, kalau nggak diberi dia marah. Kata Nabi SAW, celaka ia, tersungkurlah ia. Jika terkena duri, semoga ia tidak dapat bisa mencabutnya. Semoga ia tidak dapat mencabutnya. Kemudian Nabi menyebutkan yang lain lagi nih, yaitu tuba. Berbahagialah siapa? Li abdin, seorang hamba yang memacu kudanya berjihad jalan Allah dengan kusut rambutnya, berumulan debu kedua kakinya. Bila dia berada di pos penjagaan, ia tetap setia berada di pos penjagaan. Bila ia ditugaskan di garis belakang, ia pun akan tetap setia berada di garis belakang. Apabila ia meminta untuk menemui raja atau penguasa, maka ia tidak diperkenankan. Dan jika ia bertindak sebagai perantara, ia tidak diterima perantaranya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Di sini Nabi SAW menyebutkan tentang dua manusia. Yang satu hidupnya untuk dunia, yang satu hidupnya untuk akhirat.
Perhatikan, dua, satu hidupnya untuk dunia, semuanya dunia udah, hitungannya semuanya uang, dinar, dirham dan yang lain, nggak ada yang lain udah. Tujuan hidupnya dunia. Yang kedua, tujuannya akhirat. Maka Nabi menyatakan tuba bisa bermakna baik, bahagia. Tapi tuba juga Nabi pernah menyebutkan yaitu pohon yang ada di sorga. Yang orang kalau lewat di bawahnya baru melewati pohon itu 100 tahun. Karena rimbunnya pohon itu. Itu tuba kata Nabi. Syajaratun fil jannah. Pohon yang ada di sorga kata Rasulullah SAW. Untuk siapa? Untuk seorang hamba yang dia semuanya karena Allah dia mengerjakannya. Dia siap untuk berjihad dengan Allah. Rambutnya kusut, berdebu kakinya. Kalau dia disuruh untuk di pos penjagaan, tetap di pos penjagaan dia. Tetap taat untuk menjaga kaum muslimin dari gangguan orang-orang kafir. Jadi kalau dia disuruh untuk di depan, dia berang ke depan. Kalau disuruh belakang, di belakang tetap dia. Orang ini karena dia orang yang miskin, nggak punya apa-apa, rambutnya kusut, nggak memperhatikan soal pakaian dan yang lainnya. Kalau dia minta izin kepada penguasa nggak diizinkan. Kalau dia perantara nggak diterima. Tapi dia adalah orang yang soleh, tempatnya di sorga. Karena hidupnya tujuannya untuk jannah, untuk sorga, bukan untuk dunia orang ini. Jadi Nabi menyebutkan tentang dua manusia. Yang satu tujuan hidupnya dunia, puncak ilmunya dunia, sasaran utamanya dunia. Orang seperti ini kembalilah kebinasaan dan kerugian. Ciri-cirinya yaitu berambisi dalam dunia, baik untuk memperbanyak harta maupun untuk memperbagus penampilan. Memperbanyak harta atau memperbagus penampilan. Jika ia diberi, ia senang. Kalau enggak diberi, dia murka. Dunia menjadikan dia sebagai budaknya, budak dunia. Dia sibuk dengan dunia dan dia lupa untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang tujuan hidupnya untuk akhirat. Dia berusaha bagaimana mencapai kehidupan akhirat dengan usaha yang paling berat. Puncaknya agama, yaitu jihad. Puncaknya agama ini, jihad. Wa dzirwatu sanamil jihad. Di antara cirinya, tujuan amalnya dia taat kepada Allah Rasulnya. Tujuannya adalah untuk mencari sorga. Dia tidak peduli kepada penampilan luar. Dia melaksanakan tugas agama dengan sebaik-baiknya karena Allah. Dia tidak mencari kedudukan dan popularitas sehingga terlihat hina di hadapan manusia. Dia menjauhi orang-orang yang berpangkat dan berkedudukan hingga dia tidak dikenal di depan khalayak ramai. Di saat dia minta izin tidak diizinkan, saat dia memberikan tazkiyah rekomendasi tidak diterima. Akan tetapi orang ini kata Rasulullah tempat kembalinya adalah sorga. Ini dua. Yang kita cari yaitu yang sorga, bukan dunia. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai niat kita karena dunia, niat kita karena Allah dalam melakukan. Dan semuanya ikhlas karena Allah. Mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, bukan mengharapkan dari manusia atau mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Jangan. Kita hidup untuk Allah. Kita hidup Allah ciptakan untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan juga harus kita ingat bahwa kita hidup ini Allah sudah beli jiwa kita sebagai orang beriman. Allah beli jiwa kita untuk apa? Surga balasannya. Hidup ini untuk Allah. Karena Allah sebut dalam surah At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah beli jiwa kaum mukminin bahwa ganjaran bagi mereka surga. Jadi jangan dijual kepada manusia, jangan. Jual, Allah sudah beli, kita jual untuk Allah. Lakukan semuanya karena Allah, bukan karena manusia. Jangan riya dan jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Kemudian yang terakhir, perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan seorang dari agama Islam, sedangkan syirik kecil tidak. Syirik besar
membuat pelakunya kekal dalam neraka. Itu antum lihat di halaman 184 yang terakhir, perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan seorang dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak. Yang kedua, syirik besar membuat pelakunya kekal dalam neraka, sedangkan syirik kecil tidak. Syirik besar menghapus seluruh amal, sedangkan syirik kecil menghapus amal yang bercampur dengan riya. Yang keempat, syirik besar mengalahkan darah dan harta, sedangkan syirik kecil tidak. Ini berkaitan dengan syirik yang poin yang ke-8. Kemudian antum bisa catat kenapa sampai terjadi di tengah kaum muslimin ini kesyirikan. Apa sebabnya di kalangan kaum muslimin ini masih ada kesyirikan? Jadi asbabu syirik at-tari ala ba'dil muslimin. Asbabu syirik at-tari ala ba'dil muslimin. Sebab-sebab syirik yang timbul atas sebagian kaum muslimin. Sebab pertama, al-ghuluw fi salihin. Sebab pertama, ghulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Seperti yang sudah kita bahas, yaitu ada pada kisahnya siapa? Umatnya Nabi Nuh alaihissalam, yang Allah sebutkan dalam surah Nuh. Yang kedua, ini juga masih kisah Nabi Nuh juga, taswirul mujassimat wa dhatil arwah, membuat gambar, lukisan atau patung yang bernyawa. Membuat gambar, lukisan, patung yang bernyawa. Kan awal kisahnya umat Nabi Nuh itu, yaitu mereka hanya melukis, membuat patung. Orang-orang soleh, nggak disembah pada asalnya. Tapi ketika orang yang melukis, menggambar, membuat patung ini meninggal dunia semuanya, diganti generasi yang lain, mereka mengatakan ini Tuhan kita. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr yang Allah sebut dalam surah Nuh. Itu orang-orang soleh. Jadi membuat patung-patung itu membuat mereka akhirnya menyembah patung itu. Yang ketiga, sebab yang ketiga, al-i'radu anil Qur'ani wa tadabburihi. Yang ketiga, berpaling dari Al-Qur'an dan mentadabburkan isi Al-Qur'an. Di Quran disebutkan itu tentang kisahnya Nabi Nuh dan ada tafsirnya, bisa dilihat. Tafsirnya baik tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir maupun yang lainnya. Dan ini rata-rata punya ini, pondok-pondok pesantren punya tafsir Ibnu Katsir. Punya tafsir At-Tabari. Punya juga Sahih Bukhari. Ada penjelasan tentang tafsir ayat surah Nuh itu. Mereka mesti baca itu. Para kiai, para ulama, para dai baca itu. Mereka tidak tadabbur isi Al-Qur'an. Dan awal terjadinya kesyirikan pada kaum Nabi Nuh alaihissalam dengan sebab ghulu kepada orang saleh. Kalau mereka tadabbur, mereka akan tinggalkan itu perbuatan penyembahan kepada kubur-kubur yang masih ada di muka bumi ini. Masih banyak. Apakah itu di Syria, di Syam, di Mesir, di Indonesia banyak sekali penyembahan kepada kubur. Ini kesyirikan. Kemudian yang keempat, ittiba'ul aba fil jahli wad dhalal. Yang keempat, mengikuti nenek moyang dalam kebodohan dan kesesatan. Dan ayat-ayatnya ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 170, kemudian dalam surah Al-Ma'idah, kemudian dalam surah Luqman, dalam surah Az-Zukhruf, dan yang lainnya ada itu. Dijelaskan mereka mengikuti nenek moyang dalam kebodohan dan kesesatan. Jadi mereka ingin mengembalikan lagi nih agama nenek moyang dengan kalimat yang lain yang indah. Apa kata mereka? Kebudayaan. Gitu. Artinya mengembalikan kepada budaya bangsa. Ya syirik tetap syirik. Syirik harus dijelaskan kepada umat dan harus dihilangkan dalam muka bumi kesyirikan ini, bukan dipelihara.
Atau mereka sebutkan bahwa ini warisan nenek moyang. Kesyirikan, kesesatan, maka disebutkan di sini ittiba'ul aba fil jahl wad dhalal. Enggak boleh kita ikut dalam kebodohan dan kesesatan. Yang kelima, sebab syirik yang terjadi bagi kaum muslimin yaitu al-jahlu bi haqiqati tauhid. Al-jahlu bi haqiqati tauhid. Bodoh tentang hakikat tauhid. Makanya ini harus terus ini kita dakwakan dakwah tauhid siang malam dan harus diulang-ulang. Atau tentang makna syahadat kalimat Allah harus diulang-ulang ribuan kali, bukan sekali, bukan 10 kali, enggak cukup, ribuan kali sampai umat ini paham tentang hakikat tauhid. Karena yang enggak ngerti bukan hanya orang awam, termasuk tokoh-tokoh agama enggak ngerti tentang tauhid. Hatta tentang tafsiran la ilaha illallah, banyak yang enggak paham tentang rukun la ilaha illallah. Bagaimana konsekuensinya? Bahkan yang paling penting dari Allah itu yaitu ada bara' kepada kesyirikan. Bara' kepada kesyirikan. Berlepas dari kesyirikan. Itu tafsir tauhid yang benar itu. Dari kata Allah. Itu bara'. Kemudian yang keenam. Kalau sudah jahal bihaqiqati tauhid, al-jahal bihaqiqati syirki. Yang keenam, bodoh tentang hakikat kesyirikan. Enggak tahu apa itu yang syirik, itu nggak tahu mereka. Itu diantaranya, ya, sebab-sebab manusia ini jatuh dalam kesyirikan yang menimpa kaum muslimin. Ya, sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan selesai kita pembahasan yang berkaitan tentang syirik. Kita bahas sampai 4 kali pertemuan ini yang berkaitan dengan syirik ini. Antum lihat catatannya, antum ulangi lagi supaya kita betul-betul terhindar dan tidak jatuh dalam perbuatan syirik, karena syirik ini sangat berbahaya dan syirik membuat pelakunya itu hina di dunia dan juga nanti di akhirat. Athar syirik ini luar biasa. Orang tidak akan mengalami ketenangan dengan kesyirikan, tidak akan mengalami kebahagiaan, tidak akan mengalami keberkahan dalam hidupnya. Selalu dipenuhi dengan rasa takut, ketidaktenangan dalam hidupnya. Kemudian juga orang yang berbuat syirik, dia adalah orang yang hina. Orang yang berbuat syirik itu hilang agamanya. Orang yang berbuat syirik hilang akalnya. Akalnya hilang. Masa orang yang sudah mati datangin minta kepada mereka, ini kan berarti nggak ada akalnya. Masa benda-benda itu dijadikan bisa menyelamatkan, bisa datang rezeki, mau batu cincin segala macam, punya kepercayaan. Ini akalnya nggak ada. Maka syirik itu menghilangkan akal manusia, cara berpikir manusia. Dan masih banyak lagi, ya, bahaya dari kesyirikan, puluhan itu bahaya dari kesyirikan. Makanya kita terus selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya, sampai sini wasallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustaz, jazakumullahu khairan, materi bahasan serta nasihat yang sangat berharga di pagi hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Tentunya dengan pertanyaan yang berkesesuaian dengan materi bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan di kesempatan pertama kami berikan kesempatan dari penelpon 0218236543. Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana? Baik, sepertinya terputus. Silakan untuk di kesempatan berikutnya 0218236543 kami coba sapa kembali. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa, Ini dari mana? Dari Abu Hasan ini, Pak, dari Sekayu, Pak Sumatera Hasan. Selatan. Silakan, Pak Abu Hasan. Ini kan saya baca kitab Nawakidul Islam ini. Nah, saya bingung di setiap, katanya kan setiap musyrik adalah kafir. Dan tidak semua kafir adalah musyrik. Nah, di situ saya bingung, Tat, ini pengertian gimana ya? Syukron, Tat. Baik.
Terima kasih Bapak Abu Hasan di Sumatera Selatan. Silakan Ustaz. Yang ditanyakan berkaitan dengan kesyirikan dan kekufuran. Maksudnya apa tadi pertanyaannya? Coba Pak. Pertanyaan tadi apa? Pertanyaan Bapak tadi adalah tidak setiap kesyirikan itu kafir dan tidak setiap kekafiran itu kesyirikan. Itu inti yang bisa saya tangkap, Ustaz. Mohon penjelasan dari hal ini. Jadi setiap kesyirikan itu, setiap kekufuran adalah kesyirikan. Enggak setiap kesyirikan adalah kufur. Itu memang ada pendapat, karena masalah kesyirikan ini dibahas oleh para ulama berkaitan dengan penyekutuan mereka kepada Allah SWT. Ada juga orang yang dia kafir, dia mengingkari tentang agama ini. Jadi antara syirik dengan kufur, dia mengingkari tentang agama tapi tidak masuk dia dalam kesyirikan, kufur dia. Artinya setiap orang yang berbuat syirik itu kufur, enggak semua orang yang kufur itu dia syirik. Itu begitu pertanyaan tadi. Jadi tidak setiap syirik itu adalah kufur, tidak setiap kufur itu setiap syirik adalah kufur, tidak setiap kufur adalah syirik. Jadi tergantung daripada amalnya dia yang dia lakukan. Wallahu alam. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Silakan di kesempatan berikutnya 0218236543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Bu. Dengan hamba Allah di Papua nih Pak Ustaz. Silakan. Mau bertanya, saya itu kalau setiap melakukan satu ibadah yang sesuai sunnah Rasulullah SAW, saya itu niatnya tidak mau ria, tapi selalu ada bisikan bahwa di dalam hati saya itu ingin ria begitu. Tapi Pak Ustaz, saya sudah istighfar juga, tetap selalu muncul. Iya. Iya, pertanyaan Ibu. Itu saja Pak Ustaz, apakah saya tetap berdosa? Sama makanan perayaan bidah itu boleh dimakan tidak Pak Ustaz? Iya. Dua pertanyaan. Acara bidah itu boleh dimakan tidak Pak Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, bisa disimak, silakan. Yang pertama tentang masalah yang ditanyakan bisikan-bisikan riya. Bisikan-bisikan riya itu bisa aja ada setiap orang, dibisiki oleh setan, karena setan nggak pernah lepas kan menggoda anak Adam. Setan itu tidak pernah lepas menggoda anak Adam, karena dia menggoda anak Adam terus supaya orang ini beramal bukan karena Allah. Nah, itu harus kita putuskan. Artinya kita dari awal niat kita dalam bersucinya kita sempurna. Kemudian niatkan ketika sholat ini karena Allah SWT, mengharapkan ganjaran, mengharapkan akhirat, dan kita memahami tentang bacaan-bacaan sholat dari apa yang kita lakukan itu, karena itu juga berpengaruh sehingga kita betul-betul fokus kepada amal kita, yaitu sholat yang kita sedang kerjakan, supaya kita khusyuk. Dan gangguan-gangguan setan tetap ada, kita berlindung pada Allah dari gangguan ini. Itu tidak berpengaruh. Kalau terus kita lawan, nggak berpengaruh. Tapi kalau ada orang yang dia beramal karena Allah, tiba-tiba timbul ria, tapi dia nggak bisa lawan, sampai terus dia ria sampai akhir sholatnya, yang nggak diterima sholatnya itu. Tapi kalau dia bisa lawan, ya diterima sholatnya. Tergantung bagaimana dia. Awal mungkin ikhlas, tapi terus setelah itu ria sampai akhir sholat. Gitu. Tapi kalau dia bisa melawan seperti tadi Ibu tanyakan, itu nggak ada masalah. Artinya dia sudah berusaha untuk melawan. Ada pembahasan di kitab Tauhid tentang masalah ini, dibagi oleh para ulama. Yang kedua, berkaitan dengan masalah makanan dari acara-acara bid'ah, sebagian ulama tidak membolehkan kita terima, sebagian membolehkan untuk kita terima. Kalau kita ragu, sebaiknya kita berikan orang lain. Kalau kita ragu,
sebaiknya kita berikan. Kali masalah ijtihadiyah, masalah khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Saya ingin menambahkan berkaitan, yaitu sudah pertanyaannya. Yang pertanyaan tadi pertama berkaitan perbedaan antara syirik besar dengan kufur. Itu Nabi pernah menyebutkan SAW antara syirik dengan kufur dalam satu kalimat. Nabi bersabda SAW, bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan salat. Jadi disamakan antara syirik dengan kufur, disamakan. Dengan dasar hadis ini, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman di Sahih Muslim. Kemudian ada ulama yang menjelaskan bahwa antara syirik besar dengan kufur itu dua-duanya mengeluarkan dari agama Islam. Setiap syirik itu kufur. Anna kulla syirkin fahuwa kufrun wa laysa kullu kufrin syirkan. Setiap syirik itu kufur. Tapi tidak setiap kufur itu syirik. Karena ada orang-orang yang dia berpaling dari agama dan dia mencela, memperolok-olok agama, disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kufur. Orang-orang yang mencela agama, mencela Quran, mencela Allah, mencela Allah sebutkan dalam surah At-Taubah dengan istilah kufur. Tidak Allah sifatkan dengan syirik. Gitu. Jadi setiap syirik itu kufur, tapi tidak setiap kufur itu syirik. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang lain. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nah, dari penanya kita, seorang hamba Allah yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika orang yang sering melakukan dosa kecil maka bisa menjadi dosa besar, ini pernyataannya. Lalu apakah jika seseorang yang sering melakukan syirik kecil akan bisa terjatuh ke dalam syirik besar? Mohon penjelasan dan nasihat dari Al-Ustaz, jazakallahu khairan. Disebutkan oleh para ulama bahwa dosa-dosa kecil itu akan menjadi dosa besar. Tapi tetap dia harus berusaha untuk bertaubat kepada Allah. Maka sering dikatakan para ulama, la kabirata mal istighfar wala saghirata mal israr. Artinya enggak ada dosa besar kalau terus dia bertaubat kepada Allah. Setiap dosa dia taubat. Dan tidak dikatakan dosa kecil kalau terus-menerus dikerjakannya. Kalau terus-menerus dikerjakan, dia akan tetap tambah besar dosanya. Adapun syirik kecil ini merupakan wasilah. Itu sudah kita bahas di awal tadi di halaman 179 bahwa syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan syirik kecil merupakan wasilah jalan kepada syirik besar. Artinya kalau terus dilakukan akan nanti masuk kepada syirik besar. Jadi orang nggak boleh menganggap remeh syirik kecil, nggak boleh. Tetap seorang harus berlindung kepada Allah dari syirik besar dan syirik kecil, dan dia berusaha untuk menjauhkannya. Ya, seorang mukminah dia harus berusaha bagaimana menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Apakah itu syirik atau yang lainnya. Nah, yang lain. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz. Untuk selanjutnya dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ketika saya masih sekolah, saya pernah membaca zodiak dan percaya dengan hal tersebut. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz, agar dosa tersebut bisa Allah ampuni dan terhapus? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan, Ustaz. Iya. Kepercayaan kepada bintang-bintang punya pengaruh kepada nasib manusia. Ini kepercayaan syirik. Karena bintang-bintang itu nggak punya pengaruh dalam kehidupan manusia kepada nasib manusia. Yang menentukan tentang takdir manusia Allah, yang menentukan tentang nasib manusia Allah, yang menentukan rezeki manusia Allah. Allah sudah bagi semuanya.
Jadi kepercayaan bintang-bintang itu kepercayaan yang syirik. Kita wajib taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan dia belajar agama yang benar, dia bertaubat atas semua dosa, belajar. Nah, banyak orang-orang yang bertaubat nggak belajar, dan belajar yang paling penting dia pelajari kitab tauhid. Pelajaran atau kajian yang dia harus hadir dan dia pahami, pelajaran tentang kitab tauhid itu paling penting dari semuanya. Sebab dia harus paham tentang tauhid. Banyak kajian juga tematik, nggak manfaat buat, apalagi orang-orang yang banyak berbuat kesyirikan, yang dia baru tobat atau baru hijrah, itu kurang manfaat tematik itu. Justru yang bagus tauhid, bagaimana dia mengenal agama yang benar itu. Dan asasnya agama tauhid. Agama Islam, agama tauhid. Jadi ini masih banyak kaum muslimin yang seperti ini, masih percaya pada bintang-bintang itu. Ditulis bintangnya apa itu ya? Apa Libra, apa gitu bintangnya dia. Ini nggak boleh. Nggak ada manfaat sama sekali nulis itu, dan nggak punya pengaruh dalam kehidupan manusia. Yang punya pengaruh adalah dia meyakini bahwa Allah yang mentakdirkan semuanya, sehingga dia beribadah hanya kepada Allah. Yang menentukan orang itu baik atau buruk Allah Ta'ala. Nasibnya dia baik buruk Allah Ta'ala. Dan juga tergantung daripada amal dia. Kalau dia orangnya banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, ibadah, insya Allah Allah berikan jalan keluar yang terbaik bagi dia. Mungkin satu lagi pertanyaannya. Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dahulu orang tua pernah memiliki dan menyimpan jimat-jimat yang bertuliskan Al-Quran, dan sepertinya sampai saat ini masih juga disimpan oleh ayah. Bagaimanakah cara yang terbaik untuk meyakinkan ayah saya agar kertas atau jimat tersebut dibuang atau dimusnahkan saja? Karena pernah saya berusaha untuk mengingatkan, namun jawaban dari ayah adalah bahwa benda tersebut tidak boleh dibuang sembarangan karena akan mendatangkan kesialan dan bisa disalahgunakan dan berbahaya. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, ini juga termasuk keyakinan syirik ini. Keyakinan syirik yang harus juga dihilangkan. Nggak boleh ada pada pribadi mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, dan juga tidak boleh ada dalam rumah tangga seorang muslim. Itu harus dikeluarkan. Tapi caranya dia harus mengingatkan kepada orang tua dulu tentang masalah yang asas tauhid. Antum bisa bacakan atau mungkin suruh baca buku yang dasar seperti Ushulul Tsalatsa dan terjemahnya, atau juga prinsip dasar Islam, kemudian syarah kitab tauhid, atau juga dia mendengarkan seperti kajian ini dari Radio Roja atau TV Roja, itu punya pengaruh yang besar. Di samping juga antum juga jangan tinggal berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada kedua orang tua antum. Karena ini perjuangan. Kadang-kadang orang tua belum bisa memahami tentang masalah itu, bahwa ini syirik. Nggak boleh mengatakan bahwa benda-benda itu punya pengaruh dalam kehidupan, atau kalau kita buang itu akan membuat kita kualat atau sial. Nggak ada. Nggak boleh tatayur, menganggap sial dengan sesuatu, nggak boleh. Karena yang menentukan tentang nasib manusia Allah. Maka Nabi bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur, menganggap sial dengan sesuatu, itu syirik. Nggak boleh menganggap sial dengan hari, dengan bulan, dengan benda, dengan angka, dengan bilangan, dengan segala macam, nggak boleh. Karena nggak ada yang tahu tentang barokah atau sial itu harus dengan dasar dalil dari Quran dan Sunnah. Perbuatan orang tua antum itu syirik, harus diingatkan terus, karena benda-benda itu nggak ada pengaruh sama sekali dalam kehidupan, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghilangkan bahaya sama sekali. Yang memberikan manfaat, menghilangkan bahaya Allah, seperti yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu dalam surah Yunus, surah 10 ayat 106, 107 ada di buku ini. Itu yang awal kita bahas pada pekan yang lalu. Itu dibacakan, diingatkan orang tua agar mereka diberikan hidayah oleh Allah. Dan itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dari kajian ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian dan dapat kita amalkan. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.